Salam sahabat firman, damai di lengan Yesus. Kita bersyukur karena kita mengakhiri pelajaran rohani pada kuartal ini. Dan minggu ini kita ada pada pelajaran yang ke-14 dengan judul Efesus dalam hati. Ayat inti Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10 firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, di pelajaran 14 ini menyimpulkan keseluruhan kitab Efesus dari Efesus 1 sampai Efesus pasal 6. Dan kita dapati di dalam kitab Efesus ini secara sederhana, paling sederhana, dalam kitab Efesus kita dapati ada dua tema dasar. Yang pertama, temanya adalah bagaimana kita ditebus oleh Allah. Tema yang kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan itu. Nah, di pasal 1 sampai pasal 3 secara umum membahas tema yang pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah. Dan pasal 4 sampai pasal 6 difokuskan pada tema yang kedua, bagaimana kita hidup sebagai umat tebusan itu. Sahabat firman yang berkati Tuhan, di dalam keseluruhan kitab Efesus dari pasal 1 sampai pasal yang ke-6 ada beberapa poin. Ya, mari kita lihat. Dalam pasal 1 sampai pasal 3 dimulai dengan suatu paragraf pembukaan yang merupakan salah satu nas yang paling dalam di dalam kitab suci. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Nah, terdapat kidung penebusan yang sangat indah. Ini menaikkan pujian karena Bapa telah memilih, Bapa telah menentukan, dan Bapa telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Nah, Bapa memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita dengan darahnya. Efesus 1 ayat 7 sampai 12. Dan karena Roh Kudus, Roh Kudus juga sebagai materai dan jaminan warisan kita. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di bagian ini sahabat firman, Paulus menekankan bahwa dalam penebusan karena kasih karunia oleh iman, Allah memperdamaikan kita dengan dirinya. Di pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan dengan sesama umat manusia, pasal 2 ayat 11 sampai 15. Nah, dan sedang mempersatukan kita di dalam Kristus dalam satu tubuh, yaitu gereja. Pasal 2 ayat 16 sampai 22. Tujuan penebusan sahabat firman adalah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Efesus 1 ayat 10. Poin yang kedua, pasal 4 sampai pasal 6 pada umumnya terdiri atas arahan-arahan praktis bagi gereja mengenai tuntutan penebusan di dalam Kristus atas kehidupan pribadi dan kehidupan bersama di dalam jemaat, di dalam kehidupan kebersamaan. Nah, di antara 35 pengarahan yang diberikan dalam surat ini mengenai bagaimana seorang tertebus harus hidup. Nah, ini ditekankan ada 3 kategori yang luas yang kita dapati di dalam pasal 1 sampai pasal 6 dari kitab Efesus. Kategori yang pertama, sahabat firman, bahwa orang percaya dipanggil kepada suatu kehidupan baru yang murni dan terpisah dari dunia. Mereka dipanggil untuk kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Di dalam pasal 1 ayat 4. Mereka dipanggil untuk menjadi bagian bait Allah yang kudus. Pasal 2 ayat 21. Mereka dipanggil untuk hidup berpadanan dengan panggilan mereka
Efesus 4 ayat 1. Mereka dipanggil untuk mencapai kedewasaan penuh, Efesus 4 ayat 13. Mereka dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, Efesus pasal 4 ayat 24. Mereka dipanggil untuk hidup dalam kasih, pasal 5 ayat 2 dan pasal 3 ayat 17 sampai 19. Dan mereka dipanggil untuk menjadi kudus dengan firman Tuhan, pasal 5 ayat 26. Nah, sahabat firman, agar Kristus bisa memperoleh jemaatnya tanpa cacat atau kerut, kudus dan tidak bercela, di dalam Efesus 5 ayat 27. Poin yang kedua atau kategori yang kedua, bahwa orang percaya dipanggil kepada suatu cara hidup baru dalam hubungan keluarga dan kerja, di pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 9. Semua hubungan ini hendaknya dikuasai oleh prinsip-prinsip yang menandai orang percaya. Ini berbeda sekali dari masyarakat sekuler, di mana orang percaya itu tinggal dan hidup bersama-sama. Kategori yang ketiga, akhirnya orang percaya dipanggil untuk tetap berdiri teguh terhadap semua rencana jahat iblis dan terhadap roh-roh jahat di udara yang hebat sekali. Di pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 yang kita bahas 2 minggu berturut-turut di pasal 12 dan pasal yang pelajaran yang ke-12 dan pelajaran yang ke-13. Nah, Efesus dalam hati. Kita perhatikan ayat inti di ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Maksudnya sahabat firman, kita telah diselamatkan. Diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah merupakan sumber keselamatan kita. Mari kita perhatikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Paulus tidak pernah mengatakan di dalam kitab ini karena iman. Tetapi Paulus katakan oleh iman, ya, oleh iman. Mengapa demikian? Sebab iman bukan merupakan penyebab, hanya sarana penyaluran melalui mana keselamatan sampai kepada kita. Ini bukan hasil usahamu. Sahabat firman yang berkata Tuhan, kita ini itu bukan mengacu, kata ini bukan mengacu pada kasih karunia atau pada iman, melainkan pada seluruh tindakan menyelamatkan. Nah, oleh sebab itu keselamatan itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Timbul pertanyaan. Untuk apa Allah bertindak menyelamatkan manusia? Nah, kita dapati ada 2 jawaban. Jawabannya seperti ini. Untuk menyingkapkan rahmatnya yang kaya dan untuk menyatakan kasihnya yang besar. Yang kedua, jawaban kedua, untuk menyatakan anugerahnya yang berlimpah-limpah dan untuk mengungkapkan kebaikannya, di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kalau begitu sahabat firman, apa yang dilakukan Allah bagi kita? Ya, dilakukan Allah ada 3 hal. Yang pertama adalah Allah menghidupkan kita. Yang kedua, Allah membangkitkan kita. Yang ketiga, Allah memberi kita tempat di surga. Sangat luar biasa 3 poin ini. Ya. Allah menghidupkan orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, orang-orang yang mengakui, yang menuruti akan perintah-perintahnya. Allah membangkitkan mereka yang demikian. Dan Allah akan memberi tempat bagi mereka yang saya sudah sebut tadi, mengakui Yesus sebagai juru selamat, menerima kebenaran firman Tuhan, dan menuruti akan perintah-perintahnya. Nah, ketiga hal ini terjadi melalui Yesus Kristus. Dan sahabat firman, tanpa relasi ini dengan Kristus, tidak mungkin kita mengalami betapa dahsyatnya anugerah Allah. Nah, untuk lebih menegaskan hal ini, Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya terjadi oleh karena iman. Tanpa iman, tidak mungkin seseorang mendapat keselamatan. Lebih memperjelas hal ini, Paulus menyatakan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia.
ayat 8. Keselamatan bukan hasil pekerjaan manusia, ayat 9. Semuanya adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman pada Yesus Kristus. Bahkan sahabat firman, Paulus mengatakan iman pada Yesus ini juga adalah pemberian Allah, ya. Sehingga sama sekali tidak ada bagian bagi manusia, tidak ada bagi manusia alasan untuk memegahkan diri. Mari kita perhatikan poin rohani ini sahabat firman. Untuk menerima keselamatan, mari kita perhatikan. Sahabat firman, manusia tidak perlu menyiksa diri. Poin yang kedua, manusia tidak perlu membangun kesalehan. Poin yang ketiga, manusia tidak perlu mengumpulkan kebaikan. Mengapa sahabat firman? Karena hanya iman pada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Demikian sederhananya keselamatan ini, bukan sahabat firman? Ya, keselamatan itu begitu sederhana sehingga banyak yang tidak mau menerimanya. Mereka berpikir bahwa keselamatan yang begitu sederhana harus dilengkapi dan disempurnakan dengan berbagai jasa dan perbuatan manusia. Tidak sahabat firman, hanya oleh iman kamu diselamatkan. Nah, Paulus menegaskan bahwa keselamatan diperoleh hanya oleh iman pada Yesus Kristus. Kita datang kepada kesimpulan. Ada satu poin yang dapat menyimpulkan keseluruhan dari pasal ini. Poinnya seperti ini sahabat firman. Bahwa Injil yang menyelamatkan adalah Injil tentang murka Allah dan kasih Allah. Pemahaman keduanya ini adalah yang membuat kita harus selalu hidup penuh syukur. Dan kita juga ini juga menggerakkan kita untuk terus bersaksi. Oleh sebab itu, pelajaran yang ke-13, ketika kita ada di dalam kebenaran Yesus Kristus, marilah kita membawakan kebenaran Yesus Kristus kepada dunia. Karena firman kebenaran adalah firman perdamaian. Dan ketika kita menyampaikan firman perdamaian ini, Yesus rindu untuk kita didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.